Alright, selamat siang teman-teman kompak yang lovers ya, yang saat ini sudah bergabung di virtual Zoom ini. Ya, ngomong-ngomong suara saya gimana? Keras kan? Pelan? Jelas, jelas Pak. Keras ya, oke. Ya, karena audio saya juga naik turun ini. Mudah-mudahan stabil ya. Ketahui bahwa kompak siang ini diselenggarakan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis saja. Ya, karena Jumat, Sabtu, Minggu saya ada pelayanan onsite, ya, kunjungan, ya, pemuritan, juga pelayanan lapas setiap hari itu. Oke, apa itu kompak ya? Pada teman-teman yang baru mulai ya, ikut Zoom kompak ya, dan bilang nggak tahu apa sih kompak. Kompak adalah komunitas sepakat, sepakat terhadap apa? Sepakat dengan firman Tuhan ya sebagai the highest authority. Apa itu? Kenapa highest authority? Kenapa otoritas tertinggi? Karena Yohanes 1 ayat 1 bicara pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. Maaf Pak Andre, suaranya agak bergema ya, lebih dekat lagi. Oh, bergema ya. Tes 1 2 3. Masih? Sudah. Tes 1 2. Oke. Ya, oke ya. Oke, saya kasih Buria co-host dulu. Ya, co-host. Oke, Ibu Katrin co-host juga. Oke, boleh. Bu Arianca saya co-host ya. Alright, hari ini ya narasumber kita adalah orang terkenal seluruh Indonesia. Kenapa? Orang terkenal. Karena farmnya ini yang bikin saya takut. Jujur saya takut ya loh. Orang terkenal ini. Mariana Katopo. Ini wartawan, pengarang buku, penulis. Woi. Oh, ada ya Pak ya. Pam Iya. Katopo ya. Sudah pasti Pak Andre ini hobi membaca karena tahu Aristides Katopo ya, almarhum. Iya, Mariana Katopo kan orang Indonesia Mariana semua Katopo. tahu. Ya saya takut ini Katopo nih, wah bahaya ini. Ya ini yang ini narasumbernya Bu Arianca Katopo dari Balikpapan ya. Ya hadir di virtual Zoom ini ya. Pasti ada perjalanan panjang ya, membawa beban nama besar. Nama besar loh ya. Pasti ada perjalanan yang panjang, nggak mudah ya. Baik, langsung saja saya sapa ya narasumber Bu Arianca Katopo. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan, luar Puji biasa. Tuhan. Tuhan Ya. Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oke, teman-teman kompak yang lover, dan hari ini kita semua akan berbincang-bincang dengan Ibu Arianca Katopo yang akan menceritakan kesaksian ya, kesaksian hidup ya. Tapi sebelumnya kita ajak berdoa dulu ya Bu. Ya. Ya Tuhan yang makasih, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu, atas kasih-Mu yang tidak pernah berhenti sampai saat ini. Kasih-Mu yang luar biasa dan atas kesempatan yang Engkau berikan kepada setiap kami untuk kita berkumpul saat ini di virtual Zoom ini. Meskipun hanya secara virtual, kami bersyukur karena Engkau telah mempertemukan setiap kami dengan Ibu Kartin Paulus, dengan Ibu Uli, dengan Ibu Ria Kristina, Bu Uli, ya, itu semua adalah anugerah-Mu. Bapa di surga, saya percaya walaupun kami semua ada di virtual Zoom ini untuk berbagi kisah tentang kasih, kekuatan, dan anugerah-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa kiranya hadirat-Mu menyertai pertemuan kami ini, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati setiap kami, membuka telinga kami untuk mendengarkan dengan iman dan membuka setiap hati kami untuk menerima pelajaran dari setiap kesaksian yang akan dibagikan hari ini. Kami mohon agar Engkau memberkati Ibu Arianca yang telah Engkau pilih sebagai narasumber. Berikanlah beliau hikmat, kejelasan, dan sukacita dalam menyampaikan pengalaman hidupnya sehingga setiap kata yang terucap dapat menjadi berkat dan penguatan bagi kami semua. Kami serahkan seluruh rangkaian acara ini
ke dalam tanganmu, biarlah engkau yang menjadi pusat dari setiap tanya jawab, dan biarlah namamu saja yang dimuliakan dalam ruang kesaksian ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, seperti Amin. biasa, tidak lupa saya sapa yang saat ini sedang menyaksikan di live streaming di YouTube channel ini, ya. Dan hari ini masih ada 17 orang, ya, 18, barusan masuk 1 orang. Ya, masih ada 18 di YouTube channel ya, sementara ini. Dan pada narasumber yang ini, Ibu Ariance Katopo, welcome to the room of revival and room of reform. Selamat datang di ruang kebangkitan dan ruang reformasi. Dan untuk teman-teman yang ada di virtual Zoom ini yang maupun yang sedang menonton YouTube channel ini, saya harus memastikan bahwa bagi Anda yang sedang melihat YouTube channel ini, jangan di skip ya, karena ini penting, kesaksian ini penting. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, comment, like, and share, agar ada banyak orang yang diberkati, seperti yang diperintahkan di Matius 28 ayat 19 sampai 20 dan Markus 16 ayat 15 dan Kisah 1 ayat 8. Dan jangan lupa tekan tombol bel notifikasi ya, agar dengan begitu Anda menjadi orang pertama yang akan dikirimkan notifikasi oleh YouTube channel ini setiap kali ada konten-konten baru dari kami. Oke, akhirnya kita ketemu di Zoom ini ya dengan Bu Ariance ya. Ya, setelah beberapa kali kita komunikasi ya, dan akhirnya waktu inilah kesempatan. Setiap hari dia sibuk, ya sibuk apa yang kita tanya ya, pertama kita tanya. Mari kita bersimak yang bersama bagaimana ceritanya, ya, pelayanannya Bu Ariance ya. Oke, sebelum itu izinkan saya akan share satu firman Tuhan buat kita ya. Amsal 16 ya, 23 sampai 24. Ya, Amsal Perjanjian Lama. Amsal 16 ayat 23 24 cara apa? Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Ini adalah perjuangan kita, kan? Perjuangan kita setiap hari loh, ya enggak? Untuk menjaga mulut kita. Mulut kita harusnya menyampaikan hal-hal yang memberkati orang. Setiap perkataan yang keluar dari mulut harus mencerminkan relasi kita dengan Tuhan. Mungkin saja kita rajin ke gereja, rajin ikut doa, rajin ikut kelompok mama baca Alkitab. Ya enggak? Tapi mendengar firman Tuhan setiap hari, tapi dari perkataan akan terlihat ya. Apakah kita benar-benar punya relasi yang dekat dengan Tuhan atau tidak? Ya, perkataan orang yang dekat dengan Tuhan akan lebih banyak berisi kata-kata yang memberkati. Katakan apa? Dengan akal budi. Ya. Bukan asal bicara tanpa berpikir. Ya. Hati orang bijak menjadikan mulutnya itu berakal budi. Dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Manis bagi hati dan obat tulang-tulang. Jadi setiap perkataan yang kita katakan adalah selalu kata-kata yang membangun iman dan membawa damai sejahtera, dan hidup pasti diwarnai oleh kasih, pengampunan, serta ucapan syukur kepada Tuhan. Alright, saya tidak berlama-lama, saya berikan layar untuk Bu Ariance ya, ke spotlight to everyone, supaya semua orang bisa melihat. Ibu Ariance. Oke, silakan ceritakan secara singkat ya, perkenalan. Teman-teman kan mungkin belum kenal ya. Silakan dengan keluarga ya. Singkat dengan keluarga dan kegiatan sehari-hari. Silakan. Oke, shalom. Halo. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya kenalkan diri dulu. Tidak dikenal maka tidak disayang. Baiklah, saya
Ariance Katopo, asal Manado, tapi sudah hidup lebih lama di Kalimantan Balikpapan. Ya, saya lahir Jakarta, kemudian sekolah di Manado, ambil sarjananya di Malang, dan mencari hidup di Kalimantan. Puji Tuhan. Kemana saja Tuhan bawa, selalu sukacita. Amin. Tuhan. Ya. Dan itu saya latar belakang seorang guru, jadi sudah pensiun, sudah oma guru. Oma guru ya. Jadi Ngomong-ngomong sudah. kenapa pilih sekolah di Malang? Kan di Manado kan bisa. Kenapa harus ke Malang? Kenapa? Oh iya, Ceritakan. panjang ceritanya Pak Andre. Ya, pendek. Jadi iya, jadi sesimpel ya. Jadi saya itu kenapa sampai ada di dunia pendidikan. Ya. Jadi nanti tercerita sampai akhirnya ke Malang itu. Oke. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, jadi menjadi seorang guru itu bukan pilihan saya. Namun ketika saya jalani karena mau orang tua, saya pikir itu satu pengabdian. Ketika saya mau dengar orang tua. Seperti itu. Jadi sehingga ketika saya sudah dapat ijazah guru, setahun saya menganggur, saya berpikir seorang guru itu bukan gue banget. Namun saya ingat kembali, waduh orang tua mau saya jadi guru. Nah ketika saya jadi guru, sebelum saya jadi guru saya ada di dunia perhotelan. Jadi lengkap dengan alis, lipstik, dan tete bengek kan. Saya masuk jadi guru. Kayaknya saya yang paling lain karena waktu itu guru-guru sudah senior, saya yang paling muda waktu itu. Sebentar dulu. Saya menarik itu. Orang anak muda pengen jadi guru tuh aneh gitu loh. Harusnya kan jadi apa pramugari, cantik kan? Pramugari masih bisa ya, atau jadi sarjana insinyur. Kenapa pilih jadi guru? Apakah pria yang beruntung ada di situ? Itulah maaf Pak Andre. Jadi bukan panggilan guru. Namun karena saya mau mengabdi, mau dengar kata orang tua, saya jadi guru. Jadi sebetulnya ya mau bilang terpaksa karena saya dijemput sama om saya yang ada di Balikpapan. Katanya lu punya ijazah guru. Nah seperti itu akhirnya saya menyerah jadi guru akhirnya karena sudah diambil ijazah saya. Nah puji Tuhan, namun satu hal yang saya mau katakan, ketika kita mau melaksanakan apa yang dimau orang tua itu ada berkat. Karena kita ini dititipkan sama orang tua ya. Kita titipan yang maha kuasa kepada orang tua. Jadi apa kata orang tua itu seperti suatu amanah dari yang kuasa. Wah, dari ini berarti Tuhan. Orang tuanya begitu bangga ya, anak penurut begini ya. Apakah ada hal-hal lain? Apakah pria yang beruntung ada di posisi guru juga? Coba ceritakan. Mana pria beruntung? Tidak. Siapa dia? Siapa dia pria yang beruntung? Pak Andre. Saya dapat jodoh bukan seorang guru, bukan siapa-siapa, tapi ya itulah. Saya menjalani menjadi guru itu karena keinginan orang tua. Dan singkat cerita, saya mengabdi sebagai guru. Pertama awal saya mengajar yaitu guru elektro. Itu kemauan orang tua, bayangkan SMA, saya ya? Wanita disuruh elektro. SMA? Namun, ya Pak Andre. Guru SMA kah? SMP. SMP, oke. Elektro, oke. Oke. Nah, kemudian dengan beriringnya waktu karena elektro di kategori muatan lokal, akhirnya saya melanjut mengambil S1 sehingga saya harus ke Malang. Itulah ceritanya sehingga saya sudah jadi guru, saya sekolah di Malang. Seperti itu. Dan kemudian saya mengabdi menjadi guru itu selama 38 tahun sekian bulan. Jadi saya sudah pensiunan. Dan satu hal saya mau ceritakan ketika saya mengurus pensiun,
Jadi kepegawaian di Dignas melihat saya begini, Bu Ariance baru kali ini sebegitu banyak ya. Saya mengurus orang menghadapi pensiun baru sampean, dibilang gitu karena orang sana ya. Baru sampean yang kayaknya sembringah. Nah, saya orang Manado enggak tahu apa itu sembringah. Saya bilang, apa sih sembringah? Sebentar dulu. Kayaknya Orang sekolah di Malang pasti tahu dong bahasa Jawa. tahu Orang Pak, Malang ini mana? Dari Unbra ya? Universitas Brawijaya Malang. Dari UM, jadi dulu IKIP. Oh, iya, iya, iya. Ya, Oke, IKIP. oke. Sekarang UM ya, Universitas Malang. Oke. Karena apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Saya telah melaksanakan tugas yang diinginkan orang tua. Alright. Ketika saya menghadapi pensiun, saya bilang, Tuhan, terima kasih. Saya sudah selesai melaksanakan apa yang dimau orang tua. Itu Bapak Ibu. Jadi, dan ketika saya menjadi seorang guru ya, bukan, ya itulah karena bukan panggilan jiwa ya, banyak tantangan. Apa itu tantangan? Tantangannya itu karena ya apa ya, karena seharusnya kan saya mungkin ngeles murid karena ambil jurusan eksak ya, Eksak. saya tidak melakukan. Hmm. Karena bukan panggilan jiwa. Saya pikir itu beban. Saya pikir itu beban, saya mengajar itu beban. Yang penting saya, tupoksi saya pergi mengajar, pulang selesai. Sehingga ketika saya saya melihat atasan saya kurang di pemandangan mata kayaknya, ya menurut saya, oh ya, kayak nggak cocok. Saya nggak mau turuti maunya. Nah, maka dikatakanlah saya ini pembangkang. Tapi apa, Bapak Ibu, satu hal yang mau saya saksikan. Ketika saya mau menghadapi pensiun, jadi 5 tahun terakhir saya mau menghadapi pensiun, saya minta sama Tuhan, saya mau taat. Saya mau taat kepada atasan saya, karena saya ya lumayan karena Balikpapan ini kota kecil, jadi dikenallah saya ini ya kalau memang tidak sesuai dengan kata hati saya dan sepertinya contohnya tidak sesuai. Lah saya ini guru IPA. Saya disuruh mengajar bukan bidang saya nggak mau Bapak Ibu. Yaitu di kategori pembangkang. Ya. Saya nggak mau. Oke, Bu Arianca. Ya, waktunya nggak banyak ya. Saya mau tanya ke topik yang utama. Kapan Bu Arianca mengalami kelahiran baru, mengalami perjumpaan dengan Kristus secara pribadi, sehingga ada perubahan karakter. Nah, ceritakan kapan mengalami? Apakah waktu di Malang atau di mana? Lahir baru sebenarnya ya Pak Andre, saya mengalami lahir baru, saya masih remaja, kemudian jatuh bangun, dan intinya pada saat saya mau menghadapi pensiun, saya minta Tuhan biar saya mau dengar kepada atau saya mau patuh kepada otoritas yang ada. Dan puji Tuhan, bukan serta-merta ya dikasih yang enak-enak, tetapi apa? Dikasih atasan saya itu ya notabene murid saya. Tidak mudah Bapak Ibu, saya harus tunduk. Sedangkan itu, waduh, murid saya. Kakaknya itu murid saya. Kemudian teman sekantor itu murid-murid saya. Namun ketika kita ya sudah minta pada Tuhan, maka Tuhan yang memampukan Ariance. Ya, bukan Ariance yang berperan, tapi Tuhan ikut berperan. Ya, apa yang disuruh mereka, apa yang ditugaskan mereka, saya iya saja. Sampai satu ketika, ya, Sekdis, jadi sekretaris dinas itu mengatakan begini, sudah ada perubahan Ariance itu, dikasih apa dia? Bayangkan Bapak Ibu. Jadi saya begini, saya tahu dari atasan saya. Bu Ariance katanya Sekdis bilang gini, saya kasih apa Bu Ariance? Saya kasih apa Bu Ariance? Enggak kan? Enggak. Sebentar, nah, sebentar Bu. Ibu atasan Ibu kan bekas murid kan? Ya enggak?
bekas muridnya Iya. ibu jadi atasan, betul? Iya. Sebentar ini. Ini ada rencana Tuhan. Di sini saya melihatnya begini. Saya melihat dari sisi yang berbeda. Ya. Ibu Ariance, anak didiknya ternyata jadi atasan. Betul? Iya. Oke. Iya. Itu memang Tuhan memproses Bu Ariance untuk masuk ke training centernya Tuhan. Apa itu? Training centernya Tuhan. Kalau mau hatinya mau merendahkan hati, sengaja Tuhan taruh anak buahnya jadi atasan. Ini kan untuk merendahkan hati kan tidak mudah. Perlu proses, perlu dikikis egonya. Nah itu cara Betul. Tuhan. Betul. Cara Tuhan. Memang enak nggak di atasan kita, anak buah kita loh. Aku tahu dia tukang nyontek, aku tahu dia malas, kan begitu misalnya. Ya toh, tapi ternyata fakta anak buah jadi atasan saya loh. Siapa Iya. dia? Nah, itu cara Tuhan memproses ya. Itu ingat, cara Tuhan kalau memproses kita supaya sabar, dia beri lingkungan-lingkungan kita semua. Orang yang nyebelin. Ya enggak? Itu caranya Tuhan melatih kesabaran. Iya. Dikasih lingkungan kita, lingkungan komunitas kita yang nyebelin dalam tanda kutip, yang jengkelin, yang bikin kita apa kok begini, itu cara Tuhan untuk masuk training centernya. Nah, kelihatannya lulus ini Bu Ariance, diberikan atasan anak buahnya dia loh, anak didiknya kita. Nah, apa yang terjadi setelah Ibu Ariance dipimpin oleh seorang atasan yang anak muridnya loh, apa yang terjadi? Silakan. Iya. Karena saya sudah minta sama Tuhan dan akhirnya Tuhan mampukan saya. Pokoknya ya bilang orang Jawa ya manut. Saya enggak, jadi hilang itu pembangkang sampai mereka. Jadi kalau saya yang bilang kan ini sudah berubah saya. Tapi kalau orang lain kan saya akhirnya jadi terkesima. Hah, betulkah saya sudah berubah? Nah seperti itu. Keren. Pak Oke. Andre, iya. Nah, Bu Ariance, waktu Ibu dipimpin oleh atasan hari pertama, apa yang ada di pikiran Ibu Ariance? Apa saya dipimpin oleh manusia ini? Aku kan tahu kartunya, katakanlah ya. Kartu dia itu aku tahu. Kok dia jadi pimpinan aku? Ada rasa jengkel atau rasanya Tuhan nggak adil. Nah, apa yang ada yang pikiran waktu hari pertama dipimpin oleh Ya, atasan seperti itu? sebetulnya ketika saya berdoa minta sama Tuhan, saya belum tahu kalau itu karena ada pergantian selalu di rolling kan. Ya. Saya enggak tahu kalau nanti orang itu yang akan nanti menjadi kepala saya, enggak, atasan saya jadi kepala sekolah saya. Saya enggak pernah tahu. Namun itulah ketika saya minta, saya mau tunduk, Tuhan kasih. Betul nggak mau tunduk apa enggak? Sorry saya bahasa Manado. Betul nggak lo mau tunduk apa enggak? Seperti itu. Tapi ya puji Tuhan sampai ada jadi di sebuah pengakuan dari lebih atasan lagi kan, sudah berubah Ariance itu. Amin. Jadi Puji itu Tuhan. training centernya Tuhan itu luar biasa ya. Padahal tidak ada rasa bersungut-sungut ya hari pertama, hari awal-awal. Saya dipimpin oleh dia. Kenapa ini? Nggak ada rasa itu. Ya? Wow, keren. Iya. Biasanya orang kan akan bersungut-sungut. Nggak maulah. Kenapa dia siapa dia? Tidak. Aku lebih tahu. Nah, enggak ada ya? Oke. Enggak ada. Oke. Di mana itu atasan sekarang? Ada di sekarang sudah di kantor dinas, jadi sudah inilah naik tingkat lagi. Oh, di mana? Ya. Di Balikpapan atau di mana? Di Diknas, di pendidikan, dinas pendidikan. Di Jakarta? Di Balikpapan. Oh, di Balikpapan. Oke, pernah ketemu nggak sama dia? Masih sering ketemu karena ya memang saya masih ada di dunia situ, ya masih ketemu. Masih ya. Oke. Dia baik. Tidak ada komen ya mengenai. Tidak. Saya nih nggak ada ya. Tidak. Paling ya dia
Ya biasa saja. Biasa saja. Oke. Oke, Iya. lanjut. Oke. Jadi di Teman-teman sini kalau mau ada yang mau menanyakan sesuatu, buka mikrofon ya. Ini podcast. Silakan. oke. Nah, ya, lanjut. Ariance, Oh, Ya ada yang siap. hanya kenal sama Ibu Ariance. Kita mau tahu juga suami orang asli mana, farmnya apa. Oh iya, suami saya dia Manado Kart, dia papinya asal Depok, kemudian iya maminya Manado Kart juga. Jadi mereka ketemu di sini. Jadi orang Balikpapan kalau bukan sama-sama Manado, dia mengatakan dia orang Balikpapan. Tapi kalau dengan Manado lihat marga, oh ini pasti Manado. Dia enggak pernah bilang kalau orang Manado. Iya, itu Oke. Bu Ria. Ya. Manado Kart, apa itu? Manado asli Manado, gitu. jadi dia cuma Manado Kartu. keturunan, tapi tidak dididik secara orang Manado, tidak dibesarkan di lingkungan Manado. Jadi Oh, dia malah bahasa Jawa dia kuasai daripada Manado. Oh, besar di mana dia? Iya, Jawa karena kan? di Balikpapan sini kan banyak orang Jawa, Pak Andre. Oh, iya, 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 ya, benar-benar. Pinter ya bahasa Jawa. Pintar bahasa Jawa. Iya. anak-anak ada berapa, Bu Ariance? Oh, anak saya 2 cewek, 2 cowok. Oh, ada 4. Yang paling kecil ya 20, mau jalan 22. Oh, Ya, Udah ada yang menikah ya? 21. Berapa Semua orang sudah yang menikah? tinggal 1 yang belum menikah. Jadi cucu saya 5, 6 sama cucu angkat saya ini. Kemudian tinggal 1 anak saya belum menikah. Ya, Bu ya. Puji Tuhan. Sekarang Tuhan. berjemaat di mana, Ibu Ariance? Bergereja dan berjemaat di? Oh iya, di GPDI. GPDI, sorry, maaf, GBI. GBI. Ya. Iya, GBI. Baik. Itu Iya, saja, Pak GBI. Andre. Mungkin ada yang lain mau bertanya. oke. Saya kasih kesempatan. Ada yang mau menyampaikan sesuatu atau bertanya, boleh. Silakan buka mikrofonnya. Tapi ngomong-ngomong, Ibu Ariance kenapa sampai di Balikpapan ya? Tadi Karena ada penempatan. kakak saya sudah duluan di sini. Oh, Kakak saya, kakak tertua almarhum, dia merantau ke sini, kemudian menikah di sini, ya kami adik-adiknya diajak. Jadi Oh, kami begitu. bertiga di sini, kakak adik. Makanya sampai di Balikpapan ya. Iya, iya. Ya, oke. Kesibukan, teman-teman ada yang mau bertanya? Boleh buka mikrofon. Kalau enggak, saya akan bertanya. Siapa? Ada yang Boleh. bertanya? Kartin ada yang mau ditanyakan? Bukartin Paulus. Shalom. Depok, Bukartin Paulus. Oh, Untuk sementara belum. belum ya? Oke. Oke, Bu Arianca. Oke. Selama ini kegiatan sehari-hari apa? Saya setelah pensiun, saya ambil pensiun percepat. Jadi usia 58 saya ambil pensiun. Karena ada aturan memang boleh. Jadi 25, 50, 25 tahun masa dinas, 50 usia boleh pensiun ya. Kemudian saya aktivitas setelah pensiun di pelayanan. Di pelayanan. Jadi saya seharian itu selagi pokoknya internet ada, jangan mati lampu, saya tetap mengikuti. Seperti ya akhirnya saya di bawah Buria sampai ke sini. Puji Buria, Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Ya. Jadi terkadang Followernya kalau Buria satu nih hari, banyak nih followernya Buria nih. iya. Karena hal yang baik kenapa kita enggak ikuti, tuh saya di rumah ya. Selain pelayanan ya saya bilang iseng-iseng tapi berhadiah, saya ini masuk ke jual beli grup properti itu, jadi marketing situ. Marketing, ya. Ya Perumahan iseng-iseng begitu. Perumahan. Oke. Iya. Suami gimana? Suami masih dinas? Oh iya, suami ada. Masih dinas atau udah pensiun juga? Suami dia kebetulan masih, karena dia di karena dia di farmasi
ada telepon Oh, masuk. farmasi. Oke. Iya, di farmasi. Emang sekolahnya dari sana kah? Tidak juga, Oh, cuman karena pengalaman kali ya, oke, oke. Masih aktif farmasi. kerja ya di farmasi Iya, di Balikpapan. masih. Mm. Ya. Apa yang menyebabkan Bu Arianca jatuh cinta ke Balikpapan? Padahal Balikpapan living cost yang tertinggi loh di Indonesia itu. Benar, Biaya hidup tertinggi ya di sana Iya, ya. living cost-nya tertinggi. wow. Ya tertinggi Betul. loh. Ayo kita makan di kaki lima. Jangan dikira kaki lima murah-murah. Kaki lima mana dulu? Kaki lima di Balikpapan mahal. Ya enggak? Betul. Ya saya Iya. pernah di sana. Saya pernah di Berapa Balikpapan. bensin pertalite liter di sana Bu Ariansyah? Kalau BBM itu kan sudah Sama lah. standar standar nasional sama. Sama. Di Oh, sama Papua semua pun ya. sama. Sama. Papua Hanya pun biaya sama. hidup ya tinggi di sana Biaya ya. Biaya hidup iya. Makan mahal. Iya, makanan sih yang mahal di sini. Makan mahal. Sama apa ya? Kayak ngontrak-ngontrak gitu. Rumah. Ya. Gitu. Dekat dengan IKN ya lokasi rumah Ibu? Oh iya, ya kurang lebih ya 1 jam lah. Hmm. Kalau lewat tol lebih cepat, cuman Cepat. sekian, tidak sampai 1 jam. Nanti jadi warga ibu kota ya. Ibu kota Iya Bu negara. Ria, terima kasih. Siap. Mantap. Mantap. Oke. Iya. Ketangkap. Pak Andre. Pak Karel. Ya silakan Pak Karel. Karel. Ya, selamat siang Ibu Arianca. Selamat siang Pak Karel. Ya, kalau boleh saya tanya kegiatan Ibu sehari-hari dalam bidang pelayanan mungkin di gereja itu mungkin boleh tahu Ibu. Pelayanan di gereja maksudnya. Oh iya, pelayanan di gereja. Saya ini ya, di gereja baru saya lepas sebagai ketua wanita. Kemudian karena kenapa saya juga lepas? Karena yang pernah saya cerita itu ya. Kemudian kedua kenapa juga sampai saya lepas? Karena saya ada di tingkat wilayah wanita Betel di Balikpapan. Kemudian ada di JDW. Jaringan Kemudian doa. ada juga di yaitu ini sih Pak, ya di Oikumene Hipakat. Kemudian banyak hal jadi saya bilang saya sudah pensiun tapi kalau mau mengikuti, waduh sepertinya saya sibuk juga. Tapi sekarang saya mila-mila apa yang sekiranya lebih penting dari yang penting itu aja. Kalau pelayanan iya oke. Seperti itu. Maksudnya mungkin Ya. ada perkunjungan ke rumah sakit atau kemana? Oh iya, ada Pak. Kalau itu kami dari Oikumene Hipakat, Himpunan Putra Putri Angkatan Darat, karena kebetulan Bapak saya TNI Adep ya, almarhum Bapak, itu ada kami 1 bulan sekali ke sana. Nah, itu juga baru beralih. Tadinya saya sebagai koordinator untuk Oikumene, saya bilangkan semua, janganlah kalau memang ada yang artinya jangan terus-terusan saya seperti itu. Kemudian kalau pelayanan JDW itu kan ada juga ya untuk doa keliling seperti itu. Oke, terima kasih Ibu. Sama-sama Pak Kara. Ya, selamat mengikuti pelayanan, Tuhan berkati. Ya, terima kasih. Iya, Bu, saya mau tanya ya. Ibu setelah mengalami lahir baru, pastinya dong kalau rohnya on fire, pasti kepingin bercerita siapa Yesus itu kepada orang yang belum kenal ya. Ya, saya ulang lagi, yang belum kenal siapa Yesus. Pernahkah Ibu menceritakan kepada orang-orang yang belum kenal? Ya, silakan.
Maaf Pak Andre, tolong pertanyaan yang terakhir kurang dengar saya. Oke, Ibu kan sudah mengalami kelahiran baru, kan? Ya. Pasti semangatnya on fire, rohnya itu on fire, yang menyala-nyala ya. Kalau Ya. menyala-nyala pasti nggak bisa ditahan, pasti kepingin bercerita siapa Yesus itu, Ya. ngapain dia datang, apa arti Benar. karya salib itu kepada orang yang belum kenal. Pernahkah Ibu bercerita pada orang yang belum kenal? Oh Ya, iya, itu menarik. Pak, kayaknya yang itu saya lakukan di mana saja saya ada peluang untuk bercerita kabar baik. Ya. Saya ceritakan kabar baik itu sampai akhirnya saya dapat 1 jiwa di bis. Jadi saya cerita sedikit ya. Saya bisa aja saya naik angkutan di ini ya pribadi, tapi itulah saya Tuhan bawa pada saat itu naik bis dan saya bercerita tentang kebaikan Tuhan dan akhirnya ibu itu bergereja sampai saat ini dia jadi Kristen kembali. Jadi tadinya ibu itu sudah meninggalkan Yesus. Dia orang Toraja, dia sudah meninggalkan Kristus karena suami, akhirnya dia kembali ke gereja sampai anak-anak dan cucunya puji Tuhan, Tuhan yang disenangkan. Dan ini saya bukan menginjili ya, yang menceritakan kabar baik. Ada 1 jiwa, dia orang Jawa namanya Harifah. Nah, itu sedang saya layani. Seberapapun, ya kan, ada misi seperti itu kan. Jiwa itu seberapapun harganya, biar bagaimana kita kalau Tuhan sudah taruh, ya saya kerjakan. Seperti itu Pak Andre. Ya, pastinya dong. Kalau iya. Berinteraksi dengan orang kan, di bus ya. Kalau naik mobil sendiri kan kita tidak bisa berinteraksi dengan orang. Iya. Itu pilihan tepat. Justru kunjungan ke rumah sakit itu kan berinteraksi dengan orang, bukan yang sakit, mungkin dengan si pasien yang di sebelahnya atau sebelah kamarnya. Iya. Itu menarik dan itu harusnya seperti itu. Kita punya roh itu harus on fire untuk apa? Menceritakan kan. Tuhan mau bilang kita harus jadi saksinya, ya nggak? Amin. Untuk apa jadi saksinya? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, sekarang saya mau tanya. Tentunya tidak cuma 1-2 yang Bu Ariansyah ceritakan. Pasti ada bekal dong. Pernah nggak Ibu Ariansyah training penginjilan atau training pemuritan? Pernah Bagaimana? Pak. Apakah pernah, di Amanat Agung, training Amanat Agung? Yang pernah dengar? Evangelis ya, Explosion. Pernah. Evangelis Explosion. Alright. Pernah. Intinya sama. Jadi orang dibawa ke arah menjadi saksi untuk bercerita, berinteraksi dengan halus supaya orang itu tidak merasa kita injili. Kan itu kan? Ya, poinnya. betul. Nah, seperti itu. Walaupun kita punya training atau Amanat Agung atau banyak lah ya, training itu banyak. Pernahkah Ibu pernah mengalami tantangan atau penolakan? Pernah nggak? Ceritakan. Sekarang saya sedang hadapi yang saya bilang 1 jiwa itu si Harifah. Sudah saya bawa giring baca Alkitab, berdoa, kemudian saya melihatkan kasih Yesus itu yang kita hadirkan, yang kita impartasikan bagaimana. Kemudian akhirnya saya bertanya, Harifah itu saya panggil Lis, Mbak Lis bagaimana? Orang Jawa kan artinya, ya? Orang Jawa. Saya mengiring seperti yang mengarah. Dia harus mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu saya ditolak. Mau bilang saya sudah melakukan kebaikan, sudah. Tapi saya tidak patah arang. Tetap saya layani.
Dia bilang, oh enggak, saya enggak bisa, enggak mungkin saya jadi orang Kristen. Saya bilang, tidak perlu kamu jadi Kristen. Tapi kamu mengakui bahwa engkau telah sembuh. Jadi dia itu dari lumpuh, enggak bisa turun dari tempat tidur, dan akhirnya bisa turun tempat tidur. Oh, oke. Iya. Ya, puji Tuhan. Tuhan baik ya. Dan setiap saya habis baca firman, saya berdoa, saya tanya, apa yang kau rasakan setelah mendengar firman, setelah menyanyi, dia bilang, saya lebih tenang. Nah, itu kuasa dari Tuhan itu. Kuasa. Saya bilang, itu bukan Ariance, bukan saya ya, kalau itu dari Tuhan Yesus. Ya. Saya bilang, Tuhan Yesus yang memberi kelegaan. Begitu saya bilang. Itu Oke. puji Tuhan. Apakah Tuhan cuma baik. satu orang dia saja yang pernah menolak atau ada tantangan? Apakah ada yang lain? Bagaimana yang lain? Apa yang lainnya fine aja? Semuanya berjalan Justru, mulus? iya Pak Andre, justru yang tantangan yang terbesar itu ada dari dalam gereja saya. Saya ini mencoba ya, saya kan minta tadi ya, saya mau tunduk pada otoritas. Nah, yang saya pernah cerita itu kan otoritas ya, mereka itu orang-orang pertama orang tua di situ. Ya. Mereka pendiri gereja. Oke. Namun saya cuman begini, terima kasih Tuhan. Yang saya mau lakukan, yang menjadi bagian saya itu lakukan firman Tuhan. Yang bagian Tuhan itu biar Tuhan sendiri yang tegur, ya kan? Ya. Dan saya yakin kalau kami Mama baca Alkitab itu di Keluaran 11 itu mengenai tula-tula, ya pasti nanti Tuhan akan beracara kepada orang tersebut, bukan tidak, karena hukum tabur tuai itu ada. Ya. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai, itu pasti. Oke. Good. Itu tantangan terbesar dari dalam, dan itu kalau saya tidak kuat, rasanya mau pindah gereja. Bapak Ibu. Ya. Benar. Karena pernah satu ketika mereka begini, saya mau kasih shalom, jabat tangan dia gini. Oh no. Sepertinya saya ini lepra kah? Ada lagi begini, menjijikkan. Mungkin Bapak Ibu belum pernah mengalami itu. Saya sudah pernah. Namun saya cuma katakan, Tuhan Yesus memberkati. Itulah proses. Yang tadi saya minta ketika saya mau pensiun apa? Saya minta tunduk pada otoritas. Itulah. Dan Tuhan bawa. Benar nggak lo mau tunduk? Ya. Okay. Secara daging, secara manusia, tidak mampu. Sampai-sampai saya pernah bilang ya, boleh nggak satu kali aja aku mau melawan? Pak Andre bilang, oh jangan. Jangan. Ya. Sama Pak Gembala juga saya bilang, boleh nggak sekali aja Pak Gembala? Kayaknya sudah terlalu banget. Jangan. Ya, puji Tuhan saya ada di orang-orang yang tepat. Amin. Oke, keren. Pak Andre, mau bertanya Bu Ariansyah, mengapa ada apa pihak gereja menentang Ibu Ariansyah? Ada apa? Saya nggak tahu Bu. Kenapa? Itu sebenarnya saya mau tanya, kok Bapak terlalu apa ya, kayaknya alergi dengan saya. Apa ya? Bingung saya. Cuman kan dibilang nggak usah. Orang yang kayak begitu tidak akan pernah benar di matamu, Ariance. Oh ya sudah, mendingan aku jaga jarak. Tapi bukan membenci. Gitu lah. Amin. Seperti itu. Sampai saya katakan saya mundur dari pelayanan supaya siapa tahu mereka senang. Ternyata tidak. Yesus saja kan disalib oleh bangsa sendiri. Apa dia orang jahat? Enggak. Yesus saja disalib loh. Dibenci loh. Lalu siapa kita? Kalau nggak ada tantangan. Iya nggak? Iya. Ya. Oke, ini ada Pak Kase. Salam Pak Kase. Bisa dengar saya? Yosef Kase, buka mikrofonnya, Pak atau Ibu. Pak, ini pendeta ini. Pak Yosef pernah masuk di podcast saya. Salam Pak Yosef Kase. Halo Pak, saya istrinya Pak. Oh, Pak Yosefnya kemana?
Lagi istirahat, baru pulang kerja, Pak. Baru sampai. Oh iya, ibu Saya istrinya Pak Yosep ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan kepada ini si cantik dari Balikpapan ini? Ibu Arianca ini cocoknya pramugari ini. Anak saya yang paling tua pramugari Lion lama, Pak. Oh iya, cocok lah Puji ini. Tuhan. Ada 10 bibit-bibitnya tahun di Lion dia. di Kurang Lion lebih ya. ya. Oh oke. Iya. Lion Air ya. Oke. Bu Arianca deketan rumah dengan Ibu Noni Chandra di Balikpapan? Mau bilang dekat sih boleh dikatakan ya, bisa saja sih naik angkot ke sana atau bawa kendaraan. Cuman kami dua ini tidak pernah ketemunya di Zoom loh. Oh ya? Iya, Sebelum, kan Noni ya? sebelumnya nggak pernah ketemu di Balikpapan? Oh ada sih, pernah di doa pagi ya Kak, di ibadah-ibadah. Oh, Kami aktif juga di doa subuh, persatuan doa Getsemani. oke. Oh, di Balikpapan ya? Onsite Iya, ya? kan Noni juga aktif di situ. Ketemu di Ada- situ. Ada persatuan orang Manado kah di Balikpapan? Ada Bu, ada. Jadi suka ketemu lah ya sama Ibu Noni juga. Iya. Ibu Kalau Kak Ibu- Noni ini teman kerja adik saya malah. Oh iya. Jadi sudah perawat. jauh kenal sebelumnya ya. Iya. Puji Tuhan. Ibu Yosep Kase, Ibu mau bertanya. Ibu tinggal di mana nih, Ibu Yosep Kase? Kami tinggal di Deli Tua, Bu. Oh, Deli Tua. Deli Ya. Di Sumatera Utara itu ya? Sumatera Utara. Dekat Medan ya? Iya. Ya. Oke, Ah, ada iya. yang mau ditanyakan Ibu Yosep? Saya mendengar saja dulu, Pak. Dengar saja. Oke. Bu Arianca, apa pengalaman yang paling berkesan selama mengikut Tuhan? Boleh ceritakan? Pengalaman Apa? paling berkesan itu ketika saya mengalami apa yang Kak Noni bilang itu, sendi apa? Yang nggak bisa lipat. Inflamasi. Inflamasi. Ya. Peradangan Ya, sendi. peradangan, tapi tidak Peradangan. ya, peradangan. Iya, sendi. Jadi di tulang belikat saya nggak bisa, jadi tangan saya nggak bisa lipat. Itu 6 bulan saya alami, dan saya mengalami memang pertolongan Tuhan yang luar biasa. Itu saya imani dan itu jadi. Jadi ketika sudah 6 bulan, tangan saya tidak bisa lipat ke belakang. Kemudian ada KKR Billy Mantova. Dan saya baru lihat flyernya, saya bilang, Tuhan, saya akan sembuh di KKR itu. Kemudian saya datang, jadi kami berempat. Jadi waktu anak-anak saya masih kecil-kecil, kemana-mana kami berempat ini. Jadi saya cewek sendiri, 2 cowok. Jadi kan 2 cewek udah gede-gede, 2 cowok. Kami pergi berempat itu. Kemudian setelah firman, ada doa penyembuhan. Dan itu Pak Billy tidak tumpangkan tangan, dia cuma suruh bergandengan tangan supaya jangan sampai ada putus. Sementara berdoa, doa kesembuhan, kemudian saya mendemonstrasikan bagaimana iman yang saya imani itu benar nggak mau jadi. Jadi saya coba melipat tangan saya. Kemudian saya bilang begini, kiri kanan kan anak saya, suami saya. Bilang, Papa, sudah sembuh saya. Pak, sudah sembuh. Mereka tetap berdoa. Anak saya, Kak, Mama sudah sembuh, sudah bisa lipat tangan. Mereka tidak berkutik. Sampai selesai, baru mereka bilang, betulkah? Betul, rasanya. Nah, itulah saya mengalami Tuhan yang luar biasa, karena saya bukan karena kata orang, saya mengalami kuasa kesembuhan itu. Memang luar biasa. Sembuh. Keren. Ya. 6 bulan enggak bisa lipat tangan itu loh. Kayak, aduh gimana ya rasanya. Coba. Luar biasa itu, sister ya. Terima kasih. Puji Tuhan. Makasih Bu Arianca, sangat memberkati bagi kita yang mendengarkan ya. Mengenal Tuhan, bukan dari kata orang, tapi mengalami sendiri. Mengalami. Benar. Saya alami sendiri itu. Jadi luar biasa. Dan saya percaya kuasa kesembuhan itu ada sampai saat ini. Amin. Itu saya sudah praktekkan kepada
Harifa. Saya bilang katakan setiap mau tidur, mau bangun, Harifa sembuh, Harifa sembuh. Dan dia perkatakan, puji Tuhan sekarang sudah belajar jalan. Oh, ya, ya. Oke, Luar saya biasa. kasih tahu kasih kesempatan satu orang lagi. Pak Yuliman, ada yang mau ditanyakan? Silakan buka mikrofon. Halo Pak Yuliman. Boleh ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Pak. Ya Pak, lewat Pak. Kenapa? Lewat. Oh, lewat. Hanya mendengarkan saja. Oke. Pak Gibson, Bu Pekanbaru. Noni? Selamat siang, Iya. Pekanbaru. Siang. Iya, Ya, ada yang mau ditanyakan Pekanbaru? salam kenal. Terima kasih Pak Andre, Ya. Ibu Arianti. Ya. Ada Bu Noni nggak Chandra kali. ada nggak pengalaman yang mengecewakan selama ini, baik itu penolakan dalam hidup, sampai-sampai mungkin bisa jadi jauh dari Tuhan, atau sampai mengatakan bahwa Tuhan itu tidak baik? Terima kasih pertanyaan Bapak Gibson ya. Kalau saya mempersalahkan Tuhan enggak, tapi saya kecewa, iya. Karena kenapa saya kecewa? Bapak Ibu, aduh saya kalau mau cerita itu kecewanya begini, dia loh hamba Tuhan, dia itu pastor, punya jemaat, tapi kok dia tidak konsekuen dengan kata-kata, itu saya alami. Dan memang akhir-akhir ini saya memang diuji seperti itu. Apakah mau ya tetap sabar, tetap tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik pada orang itu. Saya alami begini Pak Gibson. Jadi saya membuka PAUD, jadi saya tuh buka PAUD ya setelah pensiun buka PAUD, dan saya mengunjungi tentunya saya mau ya anak-anak Tuhan ya, saya menjangkau anak-anak Tuhan ya untuk buka PAUD, walaupun nanti PAUD itu terbuka untuk umum. Jadi saya kunjungilah satu gereja. Nah ketika saya kemukakan apa yang menjadi kerinduan saya di tempat itu karena memang tidak ada PAUD, dia berkata begini, wow ini yang saya tunggu-tunggu. Sepertinya kan, aduh saya senang, berarti saya diterima. Dan sudah bercerita bagus sekali, sampai berdoanya seperti ini Bapak Ibu. Doa yang saya ingat sekali dia begini, orang itu, pastor itu. Kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada satupun manusia yang akan menutupi. Amin. Coba. Dari mulut pastor itu. 2 hari kemudian saya telepon, baru bilang begini. Memang bukan Bapak Gembala yang bilang, tapi ya namanya ini kan 2 jadi 1, itu kan sudah satu paket ya. Tidak mungkin suaminya tidak cerita. Istrinya yang bilang begini, oh ibu di sini nggak ada murid, tapi pendetanya bilang, maaf ya ini YouTube ya. Dia bilang, oh mau 30 anak juga bisa. Secara manusia saya kecewa Tuhan, mereka hambamu. Itu patron. Kok bisa ya berkata begitu? Tapi bisa itulah. Saya kecewa namun saya tidak persalahkan Tuhan. Itu aja sih. Ya. Pak Gibson ada kecewa. Itu Pasti. ya. Oke, Tapi sudah. Saya akhiri ya. Mohon maaf. Tadi saya sudah kasih kesempatan, nggak ada yang bertanya. Waktunya Satu sudah lagi, habis. Waktunya satu habis. lagi bisa? Kayaknya menggantung nih pertanyaan Pak Gibson. Oke, Satu aja Pak Andre. satu aja pendek ya. Meneruskan pertanyaan saya tadi. Ya. Iya. Oh iya. Kalau hal yang mengecewakan pernah, tentu ada hal yang menggembirakan, yang sangat mengesankan bersama dengan Tuhan. Wah, yang tadi itu saya mengalami Tuhan secara langsung, menerima kesembuhan, keajaiban dari Tuhan. Itulah Ya. Pak Gibson yang tidak hadir. tidak saya lupa. Ya, Ya. kesembuhan. 6 Oke. bulan menahan, tidak bisa melipat tangan. Wow, iya, terima 6 bulan. kasih. Iya. Oke, saya akhiri ya karena waktu juga yang yang membatasi kita. Ya, tadi kan sudah saya berikan kesempatan banyak. Ada orang yang bertanya, nggak ada yang bertanya. Saat-saat terakhir ya,
ring by the bell. Kita diingatkan oleh waktu ya. Jadi yang saya tangkap, kalau saya mau berikan closing statement apa yang kesaksian dari Ibu Arian Cekatopo. Semua orang pasti menghadapi tembok penghalang. Seperti tadi kan kesaksiannya ditolak, ya toh, mungkin diberikan sesuatu yang tidak mengenakan. Itu biasa, ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang meneguhkan aku. Itu yang dialami. Ya enggak? Yang di kenapa dia tetap eksis? Karena Mazmur 23 ayat 4 tadi, banyak hal dalam kehidupan tidak bisa kita kontrol. Tidak semua kehidupan kita bisa kontrol. Ada hal-hal yang under control, ya. Lembah kekelaman harus kita lalui tanpa kita tahu di mana ujungnya, di mana. Kadang-kadang seperti itu loh. Ini yang saya dapatkan ya. Kita takut melewati karena tidak mampu mengendalikan situasi tersebut ya. Kita merasa ada tembok tebal menghalangi. Tembok itu bisa berupa apa? Konflik ya, dalam keluarga, dalam komunitas mungkin bisa juga. Kehilangan pekerjaan bisa, atau kehilangan orang yang kita kasihi, serta banyak lagi lah permasalahan yang dihadapi ya. Saat menghadapinya kita punya lebih banyak pertanyaan daripada jawabannya, ya enggak? Kita tidak tahu Allah atau Tuhan itu ada di mana. Sepertinya kok Tuhan nggak ada loh, kok nggak berfungsi sepertinya. Apa yang sedang Tuhan rencanakan? Bagaimana Dia akan membawa kita? Atau kapan hal ini akan berakhir? Kadang-kadang seperti itu. Ya, yang terjadi kita terus-menerus mencoba, namun secara manusiawi terus terbentur. Kondisi ini membuat kita kadang-kadang apa? Frustasi, ya enggak? Pasti pernah frustasi, Kak? Bu Aryanca, pasti pernah, itu manusiawi. Ya, dan kehilangan tujuan bisa, ya. Kita tidak bisa menghindarinya. Namun, nih dengar baik-baik. Allah akan membuat kita melewati dan bahkan menembusnya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara dan kapan Allah menolong kita melewatinya dan supaya kita bergantung hanya kepadanya. Kita perlu percaya sepenuhnya serta menantikan dan taat kepada Dia. Ya, poinnya tetaplah ikuti prosesnya Tuhan. Taat, tunduk, dan setia. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Arianca. Atasannya, anak didiknya, anak muridnya. Dia tahu tuh ABC-nya, kartunya dia tahu. Tapi dia tetap taat, tunduk, dan setia. Ya, dengar baik-baik ya. Yang saya tangkap apa? We must remain faithful. Ya, even when we feel like giving up. It's all about the power of God working to change and shape us. Ya, kita harus tetap setia meskipun walaupun sebenarnya ingin menyerah, ya, giving up, ya, menyerah. Ini semua tentang kuasa Allah, power of God. Allah yang bekerja untuk apa? Mengubah dan membentuk setiap kita. Maka relakan dirimu untuk dibentuk sesuai dengan kehendaknya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, silakan Pak Karel. Selamat siang. Masih bersama kita semua siang hari ini, Bu Ariance, Ibu Ria, Pak Karlin. Pak Karlin di mana nih Pak Karlin? Halo Pak Karlin Paulus. Di Depok, Tetapos. Oh, Depok. Ibu Kartin Paulus, Pak Karel, Ibu Kartin.
Ibu Kartin, tapi tadi ada Tetangga bapaknya, saya. deh. Ada bapaknya muncul tadi. Ya, Pak Ya. Balus, Pak Yuliman, Ibu Noni Chandra, istrinya Pak Yosep ya, Ibu Uli Sidauruk dari Morobungun, Jambi, Ibu Sri Mujiati dari Pati, Jawa Tengah, Pak Gito Tembubolon, dan Pak Pendeta Miki Lumampau. Selamat siang semua. Kita akan lanjutkan